Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, di mana sejak dulu bahasa Melayu itu sudah digunakan oleh masyarakat di wilayah Nusantara sebagai bahasa komunikasi, terutama dalam kegiatan perdagangan antar daerah. Bahasa Melayu dipilih karena bahasanya relatif mudah dipelajari dan dipahami oleh banyak suku yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, ada beberapa peristiwa penting yang membuat bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia. Salah satu peristiwa yang paling penting adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia sepakat untuk memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Sejak saat itu, bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia digunakan agar masyarakat dari berbagai daerah tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi negara, contohnya seperti dalam kegiatan pemerintahan, pendidikan, hukum, serta dokumen resmi negara. Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional. Bangsa Indonesia menjadi salah satu hal yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Karena bahasa ini juga menunjukkan jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai suku dan daerah bisa saling memahami satu sama lain. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan yang telah saya berikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki beberapa peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai bahasa komunikasi saja, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Oleh karenanya itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu menggunakan dan menjaga bahasa Indonesia dengan baik. Sekian video dari saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.